Shalom, selamat bertemu dan selamat berbakti beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami dapat beribadah sekali lagi di rumah kami masing-masing, semuanya karena kebaikan dan rahmat Tuhan bagi kami. Kami datang pada Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau belajar kebenaran akan firman Tuhan. Urapilah dan pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada semua jemaat Tuhan yang mendengar pada hari ini, Bapa. Bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus dan urapi hamba-Mu, bahkan urapi semua pendengar-pendengar jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di luar sana ada banyak cerita-cerita, ada banyak pergolakan-pergolakan yang terjadi yang kita dengar di luar sana. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, berita politik yang tidak pernah habis-habis, case COVID-19 yang tidak ada hentinya, ramai orang yang memperkatakan dan membicarakan perkara ini. Bahkan kemana-mana saya pergi, saudara, saya melihat sendiri orang sibuk memperkatakan perkara yang berulang-ulang. Cacian, makian, rasa tidak puas hati, kutukan, marah, dendam. Semuanya itu, saudara, keluar dari mulut orang-orang yang ada di luar sana. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi saya juga mendengar ada perkataan-perkataan yang tidak baik juga yang keluar dari bibir yang mengaku dirinya pengikut Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini, saudara, saya mau mengajak semua jemaat Tuhan bagaimana cara kita berhadapan dengan situasi semua ini yang berlaku di sekeliling kita. Perlukah kita terikut-ikut dengan mereka yang melakukan perbuatan yang sama, yang sering kali memperkatakan, bercakap yang tidak baik, bahkan mengumpat, mengutuk, dari satu parti ke parti politik ke satu politik yang lain. Kemudian sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Nah, sebagai hamba Tuhan, saya menasihatkan semua jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, silent is better. Berdiam diri itu adalah lebih baik. Di dalam Alkitab, saudara, ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan yang menunjukkan bahwa ternyata orang yang berdiam diri itu sangat dipuji. Bahkan ada kata-kata nasihat yang diberikan bahwa orang yang berdiam diri itu baik. Nah, ada dua perkara, saudara, yang harus kita pelajari bersama. Yang pertama, saudara, berdiam diri bukan berarti tidak tahu. Namun, saudara, berdiam diri itu tanda bahwa kita ini berakal. Tidak semua orang yang mengungkapkan 1000 perkataan itu benar dan bijak maupun pandai. Dan tidak semua orang yang berdiam diri itu bodoh atau tidak tahu apa-apa. Amos pasal 5 ayat 13 berkata bahwa sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Nah, saudara, Amos menasihatkan pada waktu dalam situasi, dalam ketidakadilan yang dihadapi di sekelilingnya, saudara. Amos berkata, orang yang berakal budi. Orang yang berakal budi itu adalah orang yang berdiam diri. Tidak mengeluarkan perkataan, bukan berarti bisu, tapi dia lebih banyak berdiam diri.
berbanding mengeluarkan banyak perkataan yang belum tentu benar. Bahkan Amsal pasal yang ke-11 ayat 12 berkata, siapa yang menghina sesamanya, ia tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai berdiam diri. Nah saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan, di dalam keadaan politik yang masih goncang, yang belum stabil, di dalam keadaan politik bukan saja di Sabah ini, bahkan di Malaysia ini saudara, yang belum stabil, ada ramai orang yang suka menjadi hakim, menghina sesama sendiri, menjatuhkan sesama sendiri. Bahkan ada di kalangan orang percaya sekalipun yang mengaku dirinya pengikut Kristus, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, saudara. Saling menghina antara satu dengan yang lain dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak memberkati. Namun apa kata Amsal? Oh, sesiapa yang menghina sesama sendiri, apalagi mungkin di kalangan orang yang percaya, menurut Amsal orang itu tidak berakal budi. Tetapi orang yang pandai itu akan berdiam. Saudara yang saya kasih, silent is better. Berdiam diri itu jauh lebih baik daripada mengeluarkan kata-kata yang begitu banyak. Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, Yakobus memberikan nasihat kepada saudara dan saya, kita semua. Cepat mendengar itu baik. Semua informasi, semua berita yang kita dengar, tangkap itu sebaik mungkin. Itu baik. Karena firman Tuhan berkata, orang yang cepat mendengar, biarlah setiap orang itu cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dengan arti kata yang lain, saudara, Yakobus menasihatkan supaya kita mari, jangan terlalu cepat mengeluarkan kata-kata. Karena melalui kata-kata, saudara, orang akan menilai diri kita sendiri. Sama ada kata-kata kita itu betul atau salah, benar atau tidak, saudara. Orang akan menilai setiap perkataan kita. Siapa tahu, saudara, satu hari nanti perkataan yang kita ucapkan ini pada masa akan datang itu akan berubah. Dan orang akan menilai. Dan itu akan memperlihatkan sendiri kelemahan kita. Dan saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari kita belajar untuk mengekang bibir kita. Saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari kawal dan jaga percakapan kita, saudara. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 7 berkata bahwa ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berbicara. Saudara, Alkitab mengajar kita, ada masanya, saudara, kita silent, berdiam. Ada masanya kita berbicara. Tapi ada ramai saya nampak orang lebih banyak masa digunakan untuk berbicara di kedai kopi, berbicara di laman sosial, mengutuk di laman sosial, meluapkan ketidakpuasaan di Facebook. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar. Segala sesuatu ada waktunya. Kita belajar mulai kita berdiam diri. Sekali lagi saya ulang, silent is better. Ada satu ayat, saudara, kuasa orang yang berdiam diri ini dalam Amsal pasal 17 ayat 28 berkata seperti ini, saudara. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau dia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia menutup
bibirnya. Nah saudara, inilah kuasa orang yang berdiam diri. Menurut Amsal ini saudara, orang yang, maaf kata, orang yang bodoh sekalipun, pada waktu dia berdiam diri, orang akan anggap dia seperti orang bijak. Orang yang bodoh sekalipun sungguh dia berdiam diri, orang akan sangka dia seperti orang yang berpengertian pada waktu dia menutup bibirnya. Begitu dahsyat, begitu luar biasanya orang yang suka berdiam diri. Saudara dengar sini baik-baik. Orang yang suka berdiam diri bukannya orang yang menyepikan diri, ataupun orang yang bersendirian, tidak mau bergaul dengan orang lain. Saudara, bukan itu maksud saya. Tapi apa yang saya mau katakan di sini, mengekang lidah kita, perkataan kita. Karena saudara dan saya ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Setiap perkataan kita itu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mesti memberkati orang yang mendengarnya. Bukannya mengutuk, bukannya menjatuhkan. Perkara yang kedua saudara, dalam firman Tuhan ini, saya ingin mau supaya jemaat Tuhan tahu bahwa berdiam diri di hadapan Tuhan itu jauh lebih baik. Untuk segala sesuatu yang telah kita dengar, untuk segala sesuatu yang telah kita lihat, untuk penipuan-penipuan mungkin yang ada di mata kita, untuk segala sesuatu yang lalu di hadapan mata kita, saudara, saya mendorong jemaat untuk segala sesuatu itu, berdiam diri itu jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara yang saya kasihi, kalau kita melihat orang berhasil, kalau kita melihat orang menang, yang menang situ, yang kalah sini, sama itu digunakan dengan cara baik atau tidak, saudara, saya tidak tahu. Tetapi dengar sini baik-baik. Kita sebagai pengikut Kristus, Alkitab mengajar kita supaya kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Datang pada Tuhan. Tempat yang terbaik untuk kita meluahkan segala-galanya itu hanya kepada Tuhan. Karena Dia akan membuka telinga kepada kita yang berseru dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Apakah saudara diperlakukan dengan tidak adil? Apakah saudara dikhianati? Apakah saudara mendapat sesuatu yang saudara tidak inginkan? Mengalami sesuatu yang tidak diinginkan? Saudara, perkara yang terbaik Alkitab ajarkan kepada kita, berdiam diri di hadapan Tuhan itu jauh lebih baik. Bahkan pemazmur menambah dalam Mazmur 84 ayat 11 berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daripada kita memperkatakan itu, memperkatakan ini, komplain itu, komplain ini, kutuk itu, kutuk ini, saya mengajak jemaat Tuhan, mari masuk ke dalam hadirat Tuhan, berdiam diri di sana, dan meluahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena 1 hari kita berada di pelataran Tuhan itu jauh lebih baik daripada 1000 hari kita berada di tempat yang lain. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, 1 ayat yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan, Matius 6 ayat 6. Ini yang diajar oleh Yesus. Bagaimana kita boleh berdiam diri di kaki Tuhan? Bagaimana kita mengambil waktu bersama-sama dengan Tuhan?
Alkitab berkata Matius 6 ayat 6, tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Amin, saudara. Amin. Makanya saudara, mari saya mengajak semua jemaat Tuhan. Saya tahu ada di kalangan jemaat Tuhan yang merasa tidak puas hati. Saya tahu ada di kalangan jemaat Tuhan yang merasa kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tapi sekali lagi saya mengajak jemaat Tuhan, mari saudara. Silent is better. Berdiam diri itu jauh lebih baik. Berdiam diri untuk segala perkara yang telah kita lihat. Berdiam diri untuk segala perkara yang telah berlalu di hadapan kita. Berdiam diri untuk segala sesuatu yang terjadi di Sabah, bahkan di Malaysia ini. Dan berdiam diri di kaki Tuhan itu jauh lebih baik daripada 1000 hari kita berada di kemah-kemah orang fasik menurut firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan datang pada Tuhan. 1 hari lebih baik berada di pelataran Tuhan. Bawa istrimu, bawa anak-anakmu, bawa keluargamu. Berdiam diri di kaki Tuhan. Dan kita mulai belajar mengekang, menjaga setiap perkataan kita, saudara. Jangan kita, kata pepatah, membuka pekung di dada dengan perkataan yang tidak memberkati. Tapi dan lebih baik kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yang mengajar kami untuk kami berdiam diri. Itu lebih baik daripada memperkatakan perkara-perkara yang terjadi di luar. Yang belum tentu kebenarannya itu ya Tuhan. Namun kami mau datang padamu ya Tuhan. Adalah lebih baik kami berdiam diri di hadapan Tuhan. Pada waktu ini. Pada waktu pandemik ini, pada waktu keadaan politik yang tidak berapa baik di negara kami, lebih baik berdiam diri di hadapan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bapa, hamba-Mu berhenti berkata-kata saat ini, biar firman Tuhan yang disampaikan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.